Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Suka-Suka part kedua. Karena part pertama itu di awal Februari sebelum Sepang Shakedown kayaknya ya kita bikin. Kali ini karena belum sampai di Qatar Test, jadi gue bikin part Suka-Suka yang kedua. Kalau kalian dengar background gue di belakang itu karena tetangga gue nggak ngerti lagi latihan atau lagi apa. Kalau kalian mikir ini agak-agak weird launchingnya, itu lebih karena admin akun lagi ada proyek. Jadi kemarin tuh gue ada kasih tugas sama admin akun untuk bikin free gift membership premium untuk Nintelers Bayu. Paling nggak untuk 1 bulan. Jadi katanya dia bilang sampai sekarang gue belum dapat nih mbak. Tapi mari kita coba yang satu ini. Setelah gue utak-atik katanya sih mestinya kayak gini. Jadi untuk podcast kali ini akan jadinya premier sekalian untuk publik. Tetapi untuk pendengar yang beruntung itu akan dapat free membership Ngintilers Mbak Yu premium itu untuk 1 bulan. Jadi kalian akan mendapat free access langsung ke podcast Mbak Yu, terutama untuk seri yang part kedua yang nggak bisa tumpang tindih dengan part pertama. Jadinya kita coba aja dulu. Gue nggak tahu gimana. Pokoknya admin akun punya urusan lah ya. Gue taunya cuma cuap-cuap dan bawel-bawel di sini. Kalau admin akun bisa utak-atik, itu akan ada free membership untuk Ngintelers Mbak Yu beberapa orang. Gue nggak ngerti. Nanti dia yang atur. Itu kalau berhasil. Kalau nggak berhasil ya udah. Karena ini proyek eksperimen dia, karena gue nggak tahu apa-apa. So, yang pertama kita bahas adalah yang gue lupa kemarin dibahas di podcast terakhir, yaitu liverynya Yamaha. Jadi kemarin liverynya Yamaha itu ternyata emang ada perubahan. Setelah gue pikir-pikir di mana, kayaknya gue pernah lihat ini livery yang ada biru hitam. Ternyata zamannya Bebe Vale. Tapi grafisnya sedikit berbeda. Jadi kali ini mereka memakai lebih dominan warna abu-abu gelap. Jadi hampir ke hitam, tetapi nggak hitam. Ya, jurun belagu Snack Taro sempat ditanya, gimana menurutmu dengan livery barunya? Snack Taro bilang, ya begitulah. Karena bagi saya yang penting adalah perkembangan motornya. Jadi ini yang kemarin dia akhirnya bahas. Ternyata dia mengakui bahwa di Sepang Test kemarin dia sudah melakukan kontak dengan pabrikan lain. Nah. Jadi kan kalian tahu meskipun dia posting lagi nyium motornya kiri kanan dan segala macam, itu mas cuman gimmick. Karena aslinya dia emang sudah mau putus sama Yamaha. Jadi dia bilang, ya saya mengakui bahwa saya sudah melakukan kontak pertama dengan pabrikan lain di Sepang. Dan saya yakin Yamaha juga tahu itu. Ini bukan berarti saya mengancam Yamaha, tidak. Tetapi saya ingin Yamaha berpikir apa yang akan mereka lakukan untuk, dalam tanda kutip, menyelamatkan saya untuk jangka pendek. Kenapa? Karena kontrak saya habis tahun ini. Saya nggak bisa nunggu tahun depan untuk motor ini membaik. Jadi paling enggak mereka harus melakukan sesuatu dalam jangka pendek dalam rangka menahan saya. Jadi bakal kemana? Yang gue tahu pasti adalah dia ngincernya Ducati. Entah mau ke tim mana, apakah itu akan menjungkal Enea Bastianini sebagai adipati Ducati atau dia mau mengisi seatnya Jorge Martin. Sorry tuh saya Morbidelli, meskipun kontraknya cuma setahun, gue rasa dia akan sedikit lebih lama di sana. Karena tahun ini adalah tahun adaptasi dia dan menurut gue nggak fair kalau dia cuma 1 tahun terus dibuang. Karena itu sedikit jangka panjang dengan VR46 jadinya. Jadi kemungkinan kalau dia nggak dapat seatnya Enea Bastianini, dia mungkin akan mengisi seatnya Jorge Martin. Kenapa? Karena Jorge Martin kalau nggak bisa menyingkirkan Enea Bastianini, dia bakal hengkang. Mau nggak mau. Kalau dia menempati ancaman dia dan kata-kata dia yang sejak 2 tahun lalu dibahas. Enea Bastianini kan udah gue bilang sepertinya agak sulit untuk mengkudeta dia. Enea sendiri dia bilang kayak gini, saya sebenarnya lebih suka motor yang ini dibanding motor yang tahun lalu 2023. Kenapa? Karena tahun lalu saya masih adaptasi dengan motor pabrikan, saya masih dalam tanda kutip kaget dengan pengembangan, dan saya juga diterpa dengan cedera. Nah sekarang saya sudah lebih fit, saya sudah sehat, dan somehow motor ini kalau Peko bilangnya sedikit mirip dengan Desmo GP22, kalau Enea justru bilang ini sedikit mirip dengan Desmo GP21. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngerasain Desmo GP22. Jadi kan kemarin di tahun 2022 dia kan masih di Gresini tuh. Dia pakai neng Desmo bekas Desmo GP21. Jadi begitu dia pindah di tahun 2023 ke tim pabrikan, dia langsung pakai motor pabrikan Desmo GP23. Jadi dia nggak pernah ngerasain yang namanya Desmo GP22.
Jadi wajar pernyataan dia sama Peko itu agak berbeda. Peko bilang ini motor mirip dengan Desmo GP 22. Sementara dia bilang ini motor lebih mirip Desmo GP 21. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngerasain Desmo GP 22. Jadi make sense, oke? Nah, jadi dia bilang, ya saya cukup percaya diri sih di awal musim ini karena sepertinya saya agak-agak senang dengan motor ini. Lebih gampang saya pakai manuver dibanding dengan motor tahun lalu yang mungkin karena saya masih proses adaptasi jadi agak kaku saya pakainya. Jadi dia bilang, ya kalau awal musim ini sih sepertinya saya agak-agak pede. Cuman kalau mulai masuk tengah musim hingga akhir musim ya kita lihat kondisinya rival kita, para pesaing kita. Kenapa? Karena mereka jauh lebih diuntungkan dengan sistem konsesi ini. Jadi kita nggak tahu nanti perkembangannya mereka dari tengah musim ke akhir musim. Tapi untuk awal musim ini ya saya cukup percaya diri sih bahwa ya kita akan lumayan kompetitif. Jadi kemungkinan besar kalau memang Snack Taro mau pindah ke Ducati ya mau nggak mau dia jadi teammate-nya Morbidelli lagi. Mengisi seatnya Jorge Martin. Kenapa? Karena Jorge Martin kan kekeh mau mendongkel si Enea Bastianini. Tapi ya Enea Bastianini ya kita lihat lagi bisa apa enggak. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau dia hengkang. Bakal kemana? Sepertinya bakalnya ke Honda. Dia ngincarnya mau nggak mau ke Honda. Kenapa? Karena Aprilia itu ngincar KTPI. Sudah nggak nyari KTPS untuk menggantikan papa kembar. Nah, apa kabar Honda yang dia incar? Nah, ini nih. Honda kemarin itu meluncurkan liverinya yang menurut gua itu out of the box. Nggak ada yang ngira sama sekali, even gua. Kenapa? Karena gue pikir emang gue udah tahu rencananya mereka adalah memperkecil space-nya Repsol. I see. Tapi itu sama sekali gue nggak kira bahwa mereka akan meninggalkan konsep livery mereka yang sudah bertahun-tahun dari zamannya Casey Stoner ke Marc Marquez sampai sekarang tiba-tiba bleng jadinya serba gelap. Jadi kalau Yamaha konsepnya adalah warna biru dan abu-abu kehitaman, Honda lebih memilih konsep warnanya itu adalah merah, orange-nya Repsol still there. Tetapi Honda punya latar warna itu adalah biru gelap kehitaman. Jadi kalau dari jauh itu kelihatannya itu biru warnanya hitam. Tapi aslinya adalah warna biru gelap. Gua nggak tahu itu dari mana konsepnya bisa jadi warna biru. Karena setahu gua Honda kan merah tuh. Tapi wes lah. Mungkin karena mereka memang ingin menunjukkan perubahan mereka. Yang cukup surprise buat gue adalah logonya Honda gede banget di liverynya mereka. Sementara Repsol itu nyempil di fairing bawah. Gue agak-agak surprise dengan cara mereka mengecilkan Repsol di situ. Dan gue tahu ABR tuh banyak yang nyinyi-nyinyi gara-gara ini livery. Kenapa? Karena mereka sangat membanggakan liverinya Repsol Honda zamannya Marc Marquez, sesembahan mereka. Dan begitu Honda bikin livery yang betul-betul dirombak luar biasa, itu mereka merasa bahwa Honda benar-benar ingin melupakan sosok Marc Marquez. Dan gua rasa memang itu intinya. Mereka ingin melupakan eranya Marc Marquez dan mereka menunjukkan bahwa mereka masuk di era baru. Jadi memang benar-benar bisa dibilang itu bekas-bekasnya Marc Marquez itu tersingkir semua di situ. Repsolnya dikecilin, konsep warnanya diganti, jadi memang berbeda jauh. Nah, karena Jorge Martin mengincar seatnya Papa Yohan karena nggak mungkin Luca Marini kan kontraknya selesai tahun 2025. Jadi yang jelas diincar adalah seatnya Papa Yohan. Jadi Papa Yohan juga rupanya sadar bahwa kontrak dia habis tahun ini. Jadi dia bilang, ya saya bisa pastikan bahwa tahun ini adalah tahun terpenting bagi saya dan bagi karir saya. Masih ingat tahun lalu dia bilang gua hampir pensiun. Karena dia cedera panjang banget dan dia adaptasi itu susah banget. Tiap dia mencoba cepat dia crash, tiap dia mencoba cepat dia crash. Itu saking kena mentalnya dia sampai bilang, saya nyaris pensiun. Padahal perkaranya dia cedera tahu nggak gara-gara apa? Cuman gara-gara retak ibu jari doang kan kemarin. Itu sampai dia sempat mikir mau pensiun loh. Jadi tahun ini adalah tahun dalam tanda kutip menurut dia adalah pembuktian bahwa dia bisa bertahan di Honda, dia bisa bertahan di dunia balap, dan dia bilang ini adalah tahun terpenting bagi karir saya. Bau-baunya adalah kalau dia sampai cedera lagi di Honda musim ini, itu artinya kemungkinan besar dia pensiun. Karena tahun lalu dia bilang saya nyaris pensiun. Karena ternyata itu perkara mental. Jadi kalau sampai dia masih cedera juga dengan pengembangan yang mengikuti maunya dia, berarti memang dia bilang ada yang salah dengan saya.
Nah, apakah Papi Peripuik setuju? Kagak. Papi Peripuik bilang, ya, tahun lalu adalah masa adaptasi yang berat untuk Yohan Mir, Papa Yohan. Tetapi untuk tahun ini, saya percaya bahwa dia bisa untuk berkembang lebih baik bersama kami. Karena dia ingin berkembang, kami juga ingin berkembang. Dan kami berharap kami berkembang ke arah yang sama. Sementara untuk Luca Marini, tumben-tumben Papi Peripuik memuji dia. Jadi Papi Peripuik itu bilang, Luca Marini ini sedikit di luar dugaan saya. Saya pikir dia ini cuma talenta biasa, yang anak muda, baru pindah dari pabrikan sebelah. Tapi ternyata dia begitu masuk ke tim kami, dia langsung bergabung dan membaur. Sehingga kami merasa dia bekerja sebagai rider yang memang sudah lama bersama kami. Dia memberikan masukan dengan detail, dia bekerja dengan baik, dia nggak pernah komplain, dan dia tahu apa yang dia kerjakan. Ya, sepertinya memang anak-anak VR46 Academy itu diajar oleh Bebe Vale untuk detail dalam memberi masukan kepada teknisi. Jadi memang Luca Marini bekerja dengan caranya yang profesional sebagai seorang rider, memberikan masukan kepada teknisi. Even dia tahu ini teknisi, bukan teknisi yang biasa dia hadapi di VR46. Tetapi dia tetap menjelaskan dengan cara detail. Ini yang menurut gue mungkin sedikit berbeda dengan Marco Bes. Karena kalau Marco Bes kan mungkin terbiasa dengan timnya yang itu-itu terus, orang Italia terus. Sementara Luca Marini, gue harus akui bahwa dia mendobrak mindset dia untuk beradaptasi dengan orang-orang baru yang bisa dibilang sebagian besar di sana adalah KTPS. Jarang-jarang ada KTPI di Honda. Kalau bukan KTPS ya KTPJ, bener nggak? Jadi Luca Marini kemarin waktu launching ditanya, kira-kira apa yang menurut lo ingin dilakukan di Honda? Jadi menurutnya Luca Marini, saya ingin bersama Honda berkembang ke arah yang lebih baik. Marc Marquez pernah berhasil membuat motor ini menjadi motor terbaik di track. Dan saya ingin melakukan hal yang sama. Apakah berhasil atau tidak? Let's see. Kenapa? Karena kan Honda itu punya segala yang mereka butuhkan untuk mengembangkan mesin yang luar biasa. Kalau kalian dengar podcast terakhir kemarin, Sepang Test Part 2, pengembangan mesin itu butuh duit lebih banyak daripada pengembangan aero. Dan itu yang ingin diinvestasikan Honda kepada Luca Marini dan Yohan Mir. Kami kasih lu mesin, nanti kalau mesinnya sudah oke, baru kita pindah ke aero. Tetapi cari dulu mesinnya, yang mana yang menurut lu oke, baru nanti kita main di aero. Jangan khawatir soal pengembangan mesin, karena kita punya dana untuk ngembangin mesin. Dan kita punya konsesi, jadi ini mesin akan berganti dan berganti dan berganti. Pokoknya lakukan saja yang menurut kalian bagus untuk mesin, untuk menentukan bagaimana perkembangannya. Jadi Papi Peripuik punya target juga nih untuk tahun ini. Karena mereka nggak salah-salah, investasinya ke mesin, bukan cuma ke aero. Lu kira kayak Yamaha yang investasinya cuma di aero? Kagak, mereka investasinya di mesin. Jadi Papi Peripuik bilang, dengan investasi dan usaha kami yang sekeras ini, saya berharap setelah jeda musim panas kami sudah ada di podium. Let's see, apakah berhasil? Jangan lupa si Ori itu jatah mereka 1. Apakah bakal ke Luca Marini atau ke Papa Yohan? Gue sih pikirnya kayaknya itu ke Papa Yohan karena dia KTPS. Tetapi mereka memang bakal jatah Ori. Nah, apakah jatah Ori ini juga akan bisa bagus di Yamaha? Di atas kertas, di Sepang Test mereka membaik. Tetapi ingat itu karena aero. Karena ini perkaranya aero, maka as usual itu bakal pilih-pilih track. Karena ini bukan mesinnya yang bagus, tetapi aeronya yang bagus. Dan you know lah ya, Yamaha dari zamannya Bebe Vale itu memang pilih-pilih track. Itu masalahnya. Jadi kita lihat siapa yang lebih duluan merdeka dari konsesi. Apakah Honda atau Yamaha? Karena even Papi Perijarvis itu nggak punya target untuk tahun ini bagi motor Yamahanya. Sementara Papi Peripuik, karena dia tahu pabrikannya itu investasi luar biasa ke mesin, dia bilang, kami berharap setelah jeda musim panas kami sudah ada di podium. Nggak harus menang, tapi paling nggak di podium lah. Let's see. Karena sepertinya jeroan yang dipakai oleh Johan Zarco, rider sengak, itu beda dengan yang dipakai oleh Luca Marini dan Papa Yohan. Itulah kenapa kalian bisa lihat perbedaannya mereka di catatan waktu Sepang Test kemarin. Nah, jadi kemarin di launching timnya LCR yang menurut gue juga desain grafisnya lumayan bagus. Warna hijaunya kembali digabung dengan warna merah. Menurut gue
Liverynya LCR tahun ini tuh lebih catchy daripada tahun lalu. Ini yang gue bilang gradasinya itu jelas. Mereka pakai gradasi tapi jelas garisnya yang mana. Agak sedikit beda dengan VR46 yang gradasinya nggak jelas. Ini yang gue bilang kemarin di liverynya VR46, bisa nggak gradasinya itu dijelasin garisnya. Kayak gini yang gue maksud. Jadi nggak perlu yang kabur-kabur nggak jelas gitu, itu gue agak nggak suka sih. Tapi ya oke lah, terserah. Nah, jadi rider Sengak Zarko itu bilang kayak gini. Saya mengakui ada perbedaan di antara Desmo GP23 yang dia pakai tahun lalu karena dia kan motor pabrikan di Pramac dengan Honda 2024. Tetapi dengan Honda 2024 saya lebih bisa mengendarai motor dengan riding style saya. Sementara Desmo GP23 yang saya pakai tahun lalu, itu riding style-nya agak susah dan agak berat. Jadi saya tidak bisa berkendara seperti yang saya mau. Sementara di atas Honda yang saya pakai tahun ini, itu lebih enak manuvernya. Ini sepertinya sedikit sama dengan perkataannya Marco B soal Desmo GP23 yang dipakai sama dia di Sepang kemarin. Bahwa memang ada riding style yang menurut dia sedikit nggak bisa dipakai di Desmo GP23. Bahkan untuk para rider yang di Desmo GP22 itu sukses mengendarainya. Jadi masih ingat Zarco tahun 2022 itu lumayan bagus dia pakai. Begitu pakai Desmo GP23 dia keteteran. Justru Jorge Martin yang bagus. Ingat? Sementara kalian mundur lagi, Alex Marquez itu pakai Desmo GP22 ya dibilang bagus sih nggak bagus-bagus amat karena lebih bagus Marco Bes. Tetapi begitu dia pakai Desmo GP23 dia cocok, Marco Bes yang nggak cocok. Jadi sepertinya mereka ini beda-beda riding style. Saat yang satu cocok pakai Desmo GP22, giliran pakai Desmo GP23 mereka nggak cocok. Tapi ada yang nggak cocok pakai Desmo GP22, begitu pakai Desmo GP23 cocok. Jadi memang nampaknya ini dua Desmo GP ini beda riding style. Gua itu heran gimana caranya Peko bisa mengendarai dua motor ini yang berbeda jauh. Itu adalah nilai lebihnya dia sebagai ikan hiu di luar rencana kalau menurut gua. Karena komplain para rider ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini motor berbeda. Bahkan dari pernyataannya Peko yang bilang Desmo GP24 itu sedikit mirip dengan Desmo GP22. Dia tahu bahwa Desmo GP23 itu memang beda. Nah, back to LCR, yang menurut gua mengejutkan adalah pernyataan Cesinello. Kalian kan tahu bahwa kontraknya Johan Zarco adalah 2+1 dan itu baru berlaku tahun ini. Tapi bahkan saat dia baru menjalani kontrak tahun pertamanya, Cesinello sudah bahas apa? Perpanjangan 2 tahun lagi. Jadi karirnya itu bakal lama di MotoGP karena Cesinello udah bilang idenya adalah saya mau memperpanjang dia 2 tahun lagi. Padahal dia baru di tahun pertama dari 2 tahun kontrak pertamanya. Karena kemarin kontraknya adalah 2+1. Tapi Cesinello udah ngomong, saya rencananya mau perpanjang dia 2 tahun lagi. Lu bayangin. Artinya sponsor senang sama dia. Meskipun gajinya lebih mahal daripada Luca Marini, sorry to say. Tapi itu artinya dia disenangi sama sponsornya. Yang sedikit di bawah ekspektasi gue adalah liverynya LCR Idemitsu. Pangeran Drakor Takaaki Nakagami itu serius melompong, warnanya putih lebih dominan daripada merah. Jauh berseberangan dengan LCR punya livery yang wah kalau menurut gue bagus banget. Desain grafisnya oke. Tetapi memang sepertinya Takaaki Nakagami berhubung usianya sekarang sudah 33-34 ya. Udah tua juga, ya sama dengan Zarco sih. Mereka ini para orang tua loh. Jadi tampaknya Takaaki Nakagami juga sudah bilang ini juga adalah salah satu tahun terpenting bagi karir saya karena gosip berhembus sepoi-sepoi dia memang cuma dikasih kesempatan 1 tahun lagi di MotoGP sebelum anak Idemitsu dari Moto2 akan bergabung naik. Entah nanti Chantra, yang jelas bukan Mario Aji. Sorry Mario, masih jauh perjalanan Muna. Tapi yang jelas gue ekspektasinya Chantra dan menurut gue itu layak sih. Meskipun mantan teammate dia sih yang menurut gue lebih layak, tapi ya sudahlah itu namanya pilihan hidup. So, ngomongin Snack Taro yang bakal pindah, yang gosip sepo-seponya itu adalah mengetuk pintunya Ducati. Tentu saja yang menentukan line up adalah Papi Peri Gigi Dalinya. Kenapa? Karena kan sudah nggak ada Papi Ciabatti di sana.
Bahkan penggantinya Papi Ciabatti itu melapornya ke dia juga, ke Papi Peri Gigi. Jadi penuntunya tetap Papi Peri Gigi. Nah, pirtinyi ini idili, apakah Papi Peri Gigi mau menerima snack taro KTP-nya KTPF? Satu. Yang kedua, Papi Peri Gigi itu adalah penganut pengkaderan. Gua tahu dia itu paling males terima jurdun dari luar masuk. Kenapa? Karena dia pengen yang jurdun itu adalah kader-kadernya dia, bukan jurdun dari luar terus masuk ke Ducati cuman karena rider itu pengen jurdun. Dia sepertinya nggak mau motor dia dimanfaatkan untuk batu loncatan bagi jurdun-jurdun di pabrikan luar untuk meneruskan rekor mereka. Jadi kalian bisa ngerti kenapa sebenarnya dia nggak terlalu suka Marc Marquez bergabung. Dia nggak mau dipakai jadi alat untuk mewujudkan ambisi rekor para jurdun ini. Dia nggak mau, dia pengen jurdunnya Ducati itu ya dari Ducati, anaknya Ducati, kadernya Ducati, bukan dari pabrikan lain. Jadi gua rasa wajar dia pikir bahwa sebaiknya snack taro itu tetap di Yamaha. Kenapa? Karena Yamaha sudah mengambil, membajak, dalam tanda kutip, mencuri salah satu petinggi, manajernya dia di Ducati. Siapa lagi kalau bukan Massimo Bartolini. Itu dia mengakui bahwa dia kesel. Dia sempat kesel. Jadi dia bilang, saya mengenal Bartolini ini sejak saya bergabung dengan Ducati. Jadi saya mengenal dia itu bukan cuma secara profesional, tetapi juga secara personal. Dia itu adalah teman baik saya. Jadi saya tahu apa yang mampu dia lakukan dan apa kelebihan dia. Saya tahu, jadi kehilangan dia untuk Yamaha itu terus terang membuat saya kesal. Karena saya tahu ini orang sehebat apa secara profesional. Tetapi secara personal saya juga mengerti bahwa itu adalah tawaran yang akan sangat sulit untuk dia tolak. Kenapa? Karena dia ditawari posisi direktur teknis Yamaha. Direktur Kak dari manajer. Jadi wajar dia pindah. Selain dia punya tanggung jawab yang lebih besar, gajinya lebih besar, posisinya juga jauh lebih tinggi. Jadi Papi Peri Gigi bilang, ya saya mengerti bahwa dia akan sulit menolak tawaran itu. Tapi di sisi lain juga saya pikir akan baik bila dia membantu perkembangan Yamaha agar Yamaha bisa kembali kompetitif. Jadi Papi Peri Gigi bilang, ya saya tahu berapa banyak rahasianya Ducati yang pindah ke Yamaha bersama dengan Bartolini. Tapi ya oke lah, semoga berhasil. Kenapa? Karena Ducati sendiri ternyata baru ketahuan, terutama yang Desmo GP23 ya, itu berat, susah buat manuver. Jadi kemarin keluar tuh video Marc Marquez sama Pecco itu ngobrol habis sepang tes. Jadi nampaknya Pecco ini cukup rendah hati untuk nanya ke Marc Marquez. Dia nyamperin duluan. Jadi dia tanya, susah ya motor Ducati? Karena dia tahu kan hari kedua agak susah. Si Marc Marquez tuh sampai 72 lap, ngider-ngider doang, cuman untuk ganti riding style. Jadi dia tanya, susah ya naik Ducati? Si Marc Marquez sendiri bilangnya kayak gini, si Cemen. Sebenarnya sih mau dibilang susah sih enggak, tetapi karena kebiasaan saya selama ini pakai Honda itu beda dengan ketika pakai Ducati. Kalau pakai Honda itu saya harus segera memberdirikan motor begitu keluar tikungan. Sementara kalau pakai Ducati itu sepertinya agak berat, makanya dia selalu melebar di beberapa tikungan. Karena ternyata nggak bisa dibegituin tuh Ducati. Jadi si Pecco tanya, oh ya berat ya motor Ducati? Marc Marquez bilang, dibilang berat sih enggak juga. Karena motornya Honda juga berat, terutama dengan adanya aero. Karena kan mereka pakai aero tuh. Terutama dengan adanya aero justru lebih berat lagi. Tapi pada dasarnya memang beda riding style. Nah ini yang sedikit agak-agak. Kalau memang Desmo GP23 berat, katanya Marc Marquez, lu bayangin keluhannya Marc Marquez soal RCV-nya dia yang berat. Masih ingat podcast yang gue bilang bahwa Honda tahun ini itu lebih ringan 8 kilo daripada tahun lalu? 8 kilogram loh. Itu karena ternyata Marc Marquez di Misano Test tahun lalu itu minta motor yang lebih ringan supaya dia bisa bangunin motornya lebih cepat. Karena memang kan Honda harus dibangunin motornya lebih cepat ketika keluar tikungan. Jadi dia minta motor yang lebih ringan. Nah kalau Honda yang tahun lalu itu saja dia bilang berat, dan motor Desmo GP23 yang dia pakai tahun ini juga ternyata lebih berat karena lebih susah dibangunin keluar tikungan. Di titik ini gue salut sama Pecco yang bisa mengendarai Desmo GP21, 22, 23, 24 yang menuntut riding style yang berbeda-beda. Kenapa? Karena pakai Desmo GP24 pun dia tembus rekor. Bayangkan dia dari Desmo GP23, tapi memang Desmo GP23 kemarin kan dia nggak terlalu wah. Masih ingat?
Dia nggak terlalu wah amat. Tetapi faktanya toh dia Jurdun dengan Desmo GP 23. Artinya dia bisa menyesuaikan riding style-nya dengan baik, setup-nya dengan baik untuk bisa meraih Jurdun. Karena dia pakai Desmo GP 22, dia pakai Desmo GP 23 dan dua-duanya Jurdun. Padahal itu ternyata beda riding style, beda berat kalau menurut gue sih. Kenapa? Karena Marco Best agak susah adaptasi dengan Desmo GP 23. Delivery-nya beda, cara ngeremnya beda. Dan kalau dari pengakuan Marc Marquez yang dia bilang agak susah dibangunin begitu keluar tikungan, artinya itu motor lebih berat daripada motor dia tahun lalu. Bener nggak? Tapi banyak pihak yang berpikir bahwa masa adaptasinya Marc Marquez dengan Desmo GP 23 yang dia pakai di Sepang tes itu sudah selesai. Karena bosnya tim Grace ini, Nadia Padovani itu bilang, ya kalau dari track record kami, biasanya rider Grace ini itu bagus di Qatar. Jadi untuk Marc Marquez itu ya saya sedikit memperkirakan paling nggak top 5 lah. Untuk laga perdananya di atas Ducati di Qatar nanti. Sementara Papi Tardosi ditanya, kira-kira bagaimana dia? Jadi Papi Tardosi bilang, ya kalau menurut saya memang dia kesulitan. Agak kurang setuju dia dengan apa kata Simon Cravar yang bilang, oh dia ini pura-pura nggak bisa. Menurutnya Tardosi, Papi Tardosi, ya dia memang nggak bisa. Jadi dia bilang, Marc Marquez itu profesional. Dia ini Jurdun 8 kali, dia tahu dia sulit adaptasi, tetapi dia mengambil waktu yang dia butuhkan, mengambil lap sebanyak mungkin untuk beradaptasi dan memanfaatkan semua itu untuk menyelesaikan proses adaptasi dia. Jadi memang potensi dia di Malaysia itu belum kelihatan, tetapi bukan berarti dia berpalsu ria, enggak. Dia memang nggak bisa, tetapi dia memanfaatkan waktu yang dia punya untuk beradaptasi. Dan saya rasa nanti di Lusail kita akan melihat posisi Marc Marquez yang sebenarnya. Ya kalau menurut gue sih mungkin bisa kita lihat dari kualifikasinya, mungkin bisa bagus. Tetapi apakah bakal bagus di sprint race atau di balapan panjang ya kita lihat lagi. Kenapa? Karena kalau dari catatan waktu simulasi sprint race di Sepang tes kemarin, kalau kalian nonton ini di YouTube, sepertinya admin akun bakal tayangkan, itu ternyata di Gian Antonio yang memimpin catatan lap di simulasi sprint race. Jadi bisa kalian lihat Brad Binder itu ada di bawahnya Pecco Bagnaia dan Pecco Bagnaia ada di bawahnya Pedro Acosta. Jadi ya wajar kalau menurut gua Brad Binder kemarin itu bilang, ya sepertinya kita bisa bersaing deh dengan Ducati nggak jauh-jauh amat. Kenapa? Karena si Pecco pun masih bisa dia saingi. Sorry tuh saya dia nggak terlalu ngitung di Gian Antonio kayaknya. Tapi ya itu beralasan. Kenapa? Karena catatan lap itu hanya akan menunjukkan posisi kualifikasi lu. Lu bakal bagaimana di sprint race dan di balapan panjang itu lain cerita. Tetapi ya memang benar kata Snake Taro, kalau lu udah kalah di kualifikasi ya lu jangan ngarep lu bisa menang di balapan. Sorry to say. Terutama karena aturan tekanan ban yang baru ini berlaku lebih jahat daripada tahun lalu. Karena tahun lalu untuk pelanggaran pertama lu bisa kena warning doang, nggak kena apa-apa, nggak kena penalti. Tetapi tahun ini kalau kalian dengar di podcast akhir tahun kan gue udah bilang sebenarnya hukuman terberatnya adalah diskualifikasi. Dan itu aturan berlaku mulai sesi praktis. Nah, Cesinelli, direktur teknologinya MotoGP, karena ini kan yang menentukan aturan tekanan ban kan Michelin. Tetapi Cesinelli itu bilang, sepertinya ini ada kemungkinan akan direvisi. Kenapa? Karena waktu di Sepang tes kemarin itu banyak rider yang komplain karena tekanan ban mereka itu naik drastis begitu mereka simulasi balapan dengan lap yang lebih panjang ditambah dengan kondisi trek yang panas dan situasi yang terik. Jadi menurut mereka ini perlu direvisi. Kenapa? Kalau enggak, balapan dengan kondisi ban bengkak itu justru akan lebih membahayakan bagi para rider. Karena kan alasannya Michelin itu menetapkan aturan tekanan ban adalah untuk alasan keamanan. Jadi menurutnya rider, kalau kami pada akhirnya membalap dengan ban bengkak dan ujungnya kami cilaka, ya percuma itu aturan tekanan ban. Jadi menurutnya Cesinelli kayaknya ada kemungkinan bakal direvisi. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, warning sudah nggak ada, sudah pasti. Jadi itu langsung kena penalti. Penaltinya yang ada so far kan 3, 6, 12 sama diskualifikasi.
Tetapi menurutnya Sissy Nelly ada kemungkinan diskualifikasinya dihapus, tetapi diganti dengan penalti waktu yang jauh lebih berat sebagai penggantinya diskualifikasi. Jadi diskualifikasinya dihapus, diganti dengan penalti waktu kemungkinan itu 30 detik sampai 1 menit. Nggak sampai 1 lap juga sih. Tapi itu lumayan loh kalau sampai berat banget. Ya emang sepantar dengan diskualifikasi, tapi ya masih bisa diusahakan lah ya. Yang paling nggak perlu didiskualifikasi. Nah itu kemungkinan revisi pertama, diskualifikasinya. Kemungkinan revisi yang kedua adalah di tekanan minimumnya. Kalau kalian tahu tekanan minimumnya itu 1,7 dan 1,8 ban depan dan belakang, itu kemungkinan akan diturunkan tekanan minimalnya, tetapi minimal jarak balapannya, terutama di balapan panjang, itu akan ditingkatkan menjadi lebih dari 50%. Kalau kalian ingat tahun lalu itu kan minimal 50%, bener? Nah tahun ini tekanan minimal diturunin, tetapi minimal jarak balapannya itu akan lebih tinggi daripada 50%. Jadi kemungkinan itu dua yang direvisi, masih diomongin. Tara Masuk sendiri, dia bilang ya kita lihatlah nanti seperti apa kondisinya, karena kan itu tergantung dengan kondisi trek dan kondisi lingkungan, terutama juga karena kami akan nurunin ban baru. Jadi kalian masih ingat di Sepang Tes mereka menguji ban depan dan ban belakang karkas baru, tapi bukan karkas yang untuk tahun 2025, itu beda. Jadi tahun ini bannya itu untuk sirkuit tertentu itu akan turun karkas khusus, terutama yang kayak Sepang yang treknya itu panas banget, itu akan turun karkas khusus yang itu mungkin beda lagi nanti peraturan minimal tekanan bannya atau perlakuannya. Jadi menurutnya Tara Masuk ya itu masih dalam pembahasan, mungkin finalnya nanti di tes Qatar. Jadi apakah aturan tekanan bannya akan fix dan berubahnya akan seperti apa sebelum Qatar GP itu pasti akan diumumkan. So itu aja gosip kita kali ini. Gosip terakhir adalah soal mendiang Angel Nieto. Kalau kalian udah ngintil gua lama banget, masih ingat kasusnya Angel Nieto yang meninggal gara-gara kecelakaan dan masuk rumah sakit. Gue lupa waktu itu seri apa ya kita. Jadi kemarin kasusnya Angel Nieto itu meninggal, itu dia mengendarai motor, kemudian dia berhenti mendadak dan ditabrak oleh mobil dari belakang. Lalu dia terpental dan kepalanya terbentur, koma, lalu meninggal. Jadi menurutnya pengadilan, pengendara mobil yang ada di belakang meskipun mengkonsumsi alkohol itu tidak bersalah meskipun dia menabrak Angel Nieto dari belakang. Karena menurutnya pengadilan yang menyebabkan Angel Nieto meninggal itu adalah benturan di kepala. Nah benturan di kepala itu disebabkan oleh dia memakai helm dengan tidak benar. Jadi memang dia pakai helm tapi nggak dikencengin. Jadi helmnya itu nggak bisa melindungi kepalanya dan itulah kenapa kepalanya terbentur. Meskipun faktanya pengendara mobil yang di belakang itu mengkonsumsi alkohol dan menabrak Angel Nieto dari belakang. Karena hasil investigasi, Angel Nieto itu berhenti, itu terlalu tiba-tiba sehingga mobil di belakang itu nggak sempat ngerem. Jadinya nabrak dia. Tetapi faktor meninggalnya Angel Nieto katanya menurut pengadilan itu karena helmnya nggak dipakai dengan benar sehingga kepalanya terbentur. Jadi ditutuplah itu kasus dan pengendara mobil yang nabrak dia itu dibebaskan dari dakwaan. Jadi itu aja gosip kita kali ini. Gue tahu ini panjang, sabar-sabarin aja lu dengar. Gue nggak tahu apakah akan ada yang berhasil dapat membership gratis untuk jadi member premium Ngintilers Mbak Yu. Tanyakan kepada admin akun. Oke, see you next time guys di Qatar Test. Bye bye.